Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati pemirsa Tribuners dimanapun kalian berada, kembali berjumpa dalam program Mutiara Islam Tribun Medan bersama dengan Gema Santri Nusa Sumut. Seperti biasa, tema kita pada Jumat pagi hari ini yaitu berkaitan dengan cheat codes and walkthrough seorang muslim. Saat ini telah hadir bersama kita Al-Mukarrom Al-Ustadz Ahmad Fauzi Mukhtar, Eskom CEH. Beliau merupakan pembina Gema Santri Nusa Sumut yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ini untuk yang kesekian kali kita berjumpa dalam program Mutiara Islam. Nah, terkait dengan tema kita ini agak menarik nih Ustadz. Istilah asing yang memang mungkin ini ada kaitannya dengan istilah games ya. Tapi games. Tribuners, apa nanti connect ataupun kaitannya dengan tema kita, langsung saja nanti Ustadz Fauzi memberikan gambaran terkait dengan tema kita tersebut. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk Ustadz Fauzi memberikan prolog dan juga. Oke, baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur alhamdulillah bahwa saya untuk kesekian kalinya berjumpa lagi dengan Tribuner semua. Memang dalam setiap materi atau tema yang saya bawakan itu, kalau dibilang saya coba untuk mencari tema-tema yang sedikit unik gitu ya. Tema kali ini juga sebenarnya kalau dalam stand up itu bisa dikategorikan tepi jurang. Oh, beda ya maknanya. Ya, karena kok agama Islam dihubung-hubungkan dengan games gitu, dengan permainan. Ini istilah-istilah di apa ya Ustaz? Di games, betul. Di games, benar. Jadi apa sih cheat codes tuh? Cheat codes tuh kode curang. Kode curang, betul-betul. Jadi apakah Islam mengajarkan kecurangan? Nah, kan enggak. Menarik nih. Jadi dasar berpikirnya begini, ya, kita harus tetap maju, ya, memakai nilai-nilai atau tradisi yang lama, tapi juga tetap menerima hal-hal yang baru. Makanya saya mencoba menyampaikan atau berdakwah dengan cara-cara yang baru, gitu. Kalau kita ngomong takwa dan lain sebagainya itu kan, ya udah standar jeglek lah ya istilahnya gitu. Nah, saya coba agar ini juga dapat tersampaikan secara keywords-nya itu menantang. Kenapa? Ketika kita nyari cheat codes, harusnya muncul game, ini munculnya dakwah. Oke. Nah, itu. Keywordnya tadi ya. Keywordnya tadi. Jadi kita ngomongnya al-muhafadzatu ala qadimis shalih wal akhdhu bil jadidi aslah. Jadi kita tetap memakai nilai-nilai yang lama, tapi kita juga menerima nilai-nilai yang baru. Dasarnya gini. Kan di Al-Quran juga dikatakan bahwa wamal hayatud dunya illa la'ibu walahu. Bahwa hidup ini nggak lain cuma sekedar permainan dan senda gurau. Jadi dasar saya ada. Gitu. Di Al-Quran sendiri ngomong kita tuh hidup ini adalah permainan. Tapi jangan salah, hidup adalah permainan tapi bukan untuk dipermainkan. Nah, selayaknya sebuah permainan pasti ada kode curang di dalamnya. Dalam setiap, kalau misalnya saya juga basicnya dari IT, jadi kita ngomong dalam pemrograman itu selalu ada backdoor. Ada pintu belakangnya gitu. Nah, gimana sih caranya? Caranya ya dengan kode-kode curang itu digabungkan dengan walkthrough-nya. Walkthrough-nya itu apa? Dalam kehidupan sebuah permainan, walkthrough-nya itu menggunakan agama. Karena agama itu adalah tuntunan, bukan tuntutan. Ya. Nah, tuntunan ini kan walkthrough. Cara-caranya menjalani hidup gitu kan. Jadi makanya kalau misalnya ditanya kenapa agama itu menjadi tuntunan bukan tuntutan gitu. Agama itu tidak pernah menuntut kok. Ya, dalam Al-Qur'an juga dikatakan kan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau lo mau beriman ya silahkan beriman, kalau mau kafir ya sudah silahkan kafir. Nah, inilah dasarnya. Jadi tema kali ini ya mudah-mudahan bisa tersampaikan dengan baik dan mudah-mudahan tidak ada yang salah mengerti. Betul. Karena ketika ada salah pemahaman menjadi masalah. Menerjemahkannya pun berbeda ya Ustadz. Betul. Nah, jadi Ustadz terkait dengan istilah tema kita ini kan lebih kepada
games ya, Games. permainan. Dan memang ini mau kita coba kombinasikan ke dalam bentuk yang namanya perjalanan hidup Betul. dalam Islam. Betul. Seperti itu. Nah, ini kan berbicara tentang ending dari Ya. istilahnya, Ustaz. Kalau Kalau menurut Ustadz sendiri, sejauh apa sih sebenarnya singgungan daripada istilah tadi dengan kehidupan kita, ya terutama khususnya bagi umat Islam lah ya, dalam menjalani kehidupan yang pada akhirnya endingnya kan pasti harus menang kalau dalam istilah game itu. Nah, gimana menurut Ustadz? Ya itu makanya ini saya coba sampaikan bahwasanya hidup ini adalah permainan tapi bukan untuk dipermainkan. Betul. Sekali lagi. Nah, untuk memenangkan permainan itu ada kode-kode curang sebenarnya. Nah, Yang dilegalkan atau dilegalkan. memang dilegalkan ya? Betul. Nah, kode curang ini berlaku karena apa? Karena ilmu. Balik lagi, kalau kita nggak belajar, nggak ada ilmunya ya nggak bisa gitu. Betul. Sama aja kayak di PS misalnya, kita main PlayStation Betul. gitu ya. Kan harus misalnya atas bawah R1, R2, Iya. segitiga kotak Betul, gitu. betul. Pertanyaannya kapan itu dilakukan dan bagaimana cara melakukannya kan harus tahu. Tapi dari kata curang itu kan sudah memaknai dia sebagai hal yang konotasi. Ustaz. Islam tidak pernah mengajarkan kecurangan, tapi ada kode curang di dalamnya. Contoh, ya, nih saya kasih contoh. Misalnya, kalau kita ujian, ya, kita tes, boleh nggak sih kita dikasih tahu bocoran soal sama kunci jawaban? Ketika ujian, Ketika ujian Tidak atau boleh kita- dong. nggak Tidak boleh. boleh dong. Kalau ada yang ngasih tahu, curang apa nggak? curang. Oke, dalam Islam orang belum mati sekalipun Oh, udah iya. dikasih tahu pertanyaan beserta kunci jawabannya. Curang nggak? Tergantung ya. Loh, itu kode curang menurut saya. Oke. Karena dalam hidup, kan kita tadi bilang, kalau ujian, soal sama jawaban nggak boleh dikasih tahu. Oke. Kalau dikasih tahu berarti curang. Curang. Islam sudah mengajarkan. Tapi dalam konotasi positif curangnya, bahwa kita dipersiapkan bekal untuk itu. Oke. Ya. Atau ada lagi, riwayatnya begini. Ya. Apakah setiap manusia meninggal, kemudian ditanya dalam kubur? Ada. Pasti. Pasti pertanyaannya. Tapi ada riwayat yang mengatakan bahwa ada beberapa orang yang dimuliakan dan kemudian tidak mendapatkan pertanyaan kubur. Siapa itu? Ya, salah satu contoh misalnya ada ahli nahu dan juga ada ahli tajwid. Ya, saya sering dapat cerita kalau di pesantren itu posisinya begini. Ya, waktu beliau ini meninggal, ditanya sama malaikat, "Man rabbuka?" Ya. Ya, karena dia ahli tajwid, dia bilang salah kamu. Oh. Malaikat disalahin. Dibalikan ya? Nah, dibalikin. Iya. Iya. Abis itu dia bilang apa? Nun mati ketemu roh itu idgham bila gunah katanya. Tajwidnya. Harusnya masuk gitu. Iya. Marrobuka Marrobuka. bukan manrobuka. Akhirnya apa? Malaikat ngadu sama Allah. Ya Allah ini gimana katanya? Udah nggak usah ditanya. Ini kan curang Iya, berarti. iya, iya. Tapi curangnya dengan ilmu. Betul. Gitu. Betul. Nah, artinya ketika memang curang dalam artian positif itu, bisakah kita kategorikan itu sebuah trik Ya. untuk Cheat codes memenangkan adalah trik. trik? Cheat codes adalah trik. Ya, terserah kita mau ngomongnya trik, mau ngomongnya cheat codes, tapi balik lagi ya, biar penamaannya asyik, ya kita ngomongnya cheat codes. codes. Kode curang. Oke. Kode curang ya tak lain, tak bukan adalah trik. Kan kalau bahasa normalnya itu bisa dibilang kiat. Tapi kalau kita ngomong kiat, ya sudah umum lah. Berarti Ustadz, untuk kehidupan ini pada akhirnya itu sebenarnya sudah ada kunci jawabannya. Sudah ada kunci yang jawabannya. ada di Al-Quran dan hadis tadi. Betul. Nah, bagaimana walkthrough-nya itu kita? Oke. Sebelum ngomong ke Realisasi. walkthrough, ada cheat codes-nya satu lagi Apa itu? sebenarnya. Contoh, kita sudah dikasih kunci surga atau belum? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Nah, sebenarnya kita sudah dikasih kunci surganya, kode curang surganya. Apa? La ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Bahkan diriwayatkan pada saat itu Abu Dzar bertanya kepada Nabi sampai 3 kali. Nabi bilang inzana wa insaroko. Sekalipun dia berzina, sekalipun dia membunuh. Mencuri. Jadi bahasanya ini tuh menjadi hak prerogatifnya Allah, orang masuk surga atau enggak. Betul. Karena sekalipun dia berdosa, kalau dia memang bisa mengucapkan, katakanlah ketika saat sakaratul mautnya dia mengucapkan la ilaha illallah, siapa yang tahu dia jadi apa? Masuk surga bisa jadi, gitu. Betul. Karena hadisnya sudah ada. Bahkan sampai penekanan 3 kali, yang kemudian Abu Dzar sendiri agak sedikit nggak terima, tapi memang begitu kenyataannya kok. Pertanyaannya, kita bisa nggak menerapkan atau mengucapkan kalimat itu ketika kita mau meninggal? Dan mengucapkan itu, apakah kita mengucapkannya dengan benar-benar yakin atau tidak? Nah,
untuk ngomongin walkthrough ya, sebelum ngomongin walkthrough itu sebenarnya ada seni-seninya juga ya. Cara menjalaninya itu dengan cara apa? Pertama dengan cara seninya berdoa, merayu Tuhan. Ya, makanya saya senang juga ada bukunya Habib Hussein Ja'far Al-Haddad itu Seni Merayu Tuhan gitu kan. Nah, ini juga sebenarnya curang kalau saya bilang. Karena dengan saking puitisnya itu merayu yang seolah-olah kayak apa ya? Nodong. Contoh, syair yang terkenal dari Abu Nawas, Al-I'tiraf. Coba dilihat artinya. Ya Allah, aku tidak pantas berada di surgamu. Iya. Ya, tapi aku juga nggak sanggup di nerakamu gitu. Ngelobi lagi. Ini curang kalau saya bilang. Betul. Saya memang nggak pantas nih, tapi saya juga nggak kuat nih gitu. Tapi memang itu apakah ada upaya kita untuk menjadikan syair itu menjadi cheat code-nya kita? Bisa. Bisa ya? Itu kan merupakan sebuah doa. Makanya dikatakan berdoalah dengan doa yang dipahami. Doa yang kita mengerti akan menjadi sangat-sangat berbahaya ketika kita tidak mengerti doa. Al-Quran ketika kita baca tidak tahu artinya pun insya Allah dapat pahala, sudah jaminannya seperti itu. Bersolawat pun seperti itu ya. Tapi kalau doa gampang aja. Saya sama Bang Ramon ngomong, Bang saya minta sesuatu tapi saya pakai bahasa yang tidak saya ngerti. Bang Ramon juga ngerti nggak? Susah menerjemahkannya. Sama kan malaikat nyatet, lu minta apa Tom gitu. Oke, berarti doa itu harus bahasa Arab paling tidak minimal. Tidak juga. Doa itu harus diucapkan dengan bahasa yang kita mengerti. Ya, iya kan tadi saya bilang, ketika kita meminta contoh nih, misalnya kita tidak paham bahasa Arab, terus kemudian berbahayanya imam lah katakan, ya imam sholat, dia doa, ya tapi doa untuk dirinya sebenarnya. Kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Amin-amin aja nih. Kita amin-amin aja. Misalnya dia, Allahumma inni as'aluka zaujatain misalnya. Tahu nggak artinya? Apa tuh? Kira-kira Bang Ramon kalau saya ngomong begitu amin kan nggak? Ya kalau kita yang paham mungkin kita agak mundur dulu gitu kan Ustaz. Iya, pertanyaan saya, Bang Ramon tahu nggak artinya itu apa? Enggak. Nah, ya Allah saya minta istri 2. Ini kan sangat berbahaya ketika orang nggak ngerti. Tapi konteksnya memang kan nggak sampai ke situ juga. Kan? Iya, artinya makanya ketika doa sholat itu kan lebih kepada yang umum betul, aja seperti betul. Itu. Tapi kalau ada yang nakal, makanya disitulah dikatakan bahwa berdoalah dengan doa-doa yang baik dan doa yang kita pahami, kita mengerti sendiri. Nah, jadi terkait dengan konteks bahwasannya sebenarnya kita sudah punya keyword, artinya kunci surga, yaitu dalam hal melafazkan la ilaha illallah. Nah, kekhawatiran sebenarnya kita masuk neraka itu seperti apa, Ustaz? Nah, ini yang nggak usah dipikirin sebenarnya. Nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin. Oke. Karena begini, kalau kita ngomongin walkthrough-nya kita, yang tadi saya bilang, dunia ini adalah permainan, ya. Dan bukan untuk dipermainkan. Bukan untuk dipermainkan. Terakhirnya yang kita kejar apa? Kan akhirat. Walkthrough-nya inilah untuk mengejar akhirat, ya kan? Jadi kita nggak usah ngomongin neraka, ya. Kita ngomongin yang enak-enak aja. Kalau kita ngomongin neraka, nggak bakal ada orang yang mau masuk Islam karena ujung-ujungnya neraka. Ya tadi kan, tadi kan bahasanya, wah agama Islam nuntut terus. Jadi seolah-olah kalau nggak begini neraka, kalau nggak begini neraka. Nah ini sangat menurut saya lebih baik kita ngomong yang baik-baik aja, karena posisinya kalau walkthrough ini atau tuntunan dalam menjalankan kehidupan ini untuk agama Islam, tujuannya apa sih? Untuk mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngomongin sholat, kalau ngomongin amal, berapa sih amal kita? Bisa kita hitung? Tidak bisa. Bisa kita hitung. Kita tahu secara pribadi sholat kita gimana sih? Amal kita berapa sih? Tapi tidak bisa membayar apa yang bisa membayar apa yang sudah diberikan Allah, kan gitu. Pertanyaannya sederhana, apakah dengan amal kita, sholat kita pasti masuk surga? Iya juga. Kan belum tentu. Yang kita minta bukan karena amal kita, ridho dan rahmat. Masuklah syair tadi. Ya. Betul. Yang artinya kalaupun mau dimasukkan surga ya amalan kita ya ala kadarnya kan begitu. Tapi kalaupun kita dimasukkan ke neraka, wah nggak sanggup nih Allah, gimana kan gitu. Nah jadi Ustaz, terkait dengan cheat code, walkthrough dalam permainan yang memang memiliki ending, ya pasti setiap gamers itu kan endingnya harus menang. Pasti ada strategi. Ya, strategi. Kira-kira strategi biar endingnya tuh jadi pemenang itu seperti apa Ustaz dalam konteks keislaman? Satu yang tadi saya bilang merayu Tuhan. Ya. Yang kedua sebenarnya merayu dalam kata berdoa tadi. Iya berdoa. Yang kedua sebenarnya ini bahasanya yang utama.
itu adalah niat. Niat. Ya. Karena inna a'malu Niat. Niat dalam arti kemenangan tadi. Bukan Masuk hanya surga. niat kemenangan. Sekarang saya jelaskan dulu niat. Pertanyaannya ma makna niat? Apa artinya niat? Keinginan. Keinginan. Oke. Kalau kayak gitu, ini Ya. sekedar contoh gitu. Contoh, sekedar contoh ya. Ini menarik nih. Saya punya uang 100.000. Siap. Ya. Bang Ramon mau nggak? Mau. Mau. Punya niat. Mau. 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 Nah, kalau diambil, Oke. ya, Bang Ramon punya niat. Ya. Kalau Bang Ramon tadi ngomong pertama, mau tapi tidak diambil, Oke. itu tidak niat. Nah, masalahnya Ustadz. Nah. Ustadz ikhlas nggak ini diambil? Ikhlas, iya. Nah, itu Iya. jadi pertanyaan. Enggak, ini kan sekaligus Ini ibaroh contoh ya, contoh. Sebagai Oke, ibaroh. oke, Ya oke. nggak apa-apa diambil aja. Iya, serius, kan Ustaz? sudah. Wah, serius. wow. Jadi, ini Iya, iya. Ini contoh. filosofinya ya, Filosofinya. benar-benar. Kenapa? Hmm. Yang tadi saya coba sampaikan bahwa yang saya pelajari dan saya terapkan sampai saat ini, niat itu apa sih? Niat itu kalau menurut kitab Safinatun Najah tuh qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha fil qalbi. Jadi kita ngomongnya niat itu adalah dibarengi ya Keinginan yang dibarengin keinginan dengan yang perbuatan. dibarengi dengan perbuatan. Oke, Pak. Ya. Muqtarinan bi fi'lihi dibarengi sama kegiatannya apa? Oke. Ya, mahalluha fil qalbi. Memang Oke, tempatnya dalam paham, paham. hati. Jadi kalau kita ngomong gini, sering banyak anekdot ngomong kalau niat baik itu walaupun tidak terlaksana sudah dihitung kebaikan, kalau niat jahat walaupun belum terlaksana Belum tidak dihitung dihitung dosa. Menurut saya tidak seperti itu. Oh, gitu. Kalau kayak begitu gampang dong orang. Saya niat sholat nanti, tapi nggak sholat, tidur kemudian. Nggak berdosa berarti? Hah? Nggak berdosa, ya nggak bisa. Kan Iya, belum iya. dilakukan. Benar, sholatnya. benar. Jadi dia harus menyegerakan sesuatu. Terbantahkanlah teori tadi. Betul, makanya misalnya Bang Ramon niat kerja, apakah Bang Ramon dari rumah cuma diem aja, oke nanti gue mau kerja lah gitu. Kan nggak begitu. Yang ada apa? Keluar rumah, manasin motor, jalan. Itulah niat kerja. Nah, kalau ada halangan rintangan untuk menuju tempat pekerjaan itu gimana, Ustaz? Itu beda cerita. Yang penting niatnya sudah dijalankan. Yang Ya, penting ya. sudah niat dalam arti sudah melakukan perbuatan itu. Nah, Betul. ini yang uniknya lagi kalau dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu dibahasakan begini, ya. Kam min amalin yatasawwaru a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyah min a'malil akhirah. Kam min amalin yatasawwaru bi suri a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bisu'in niyah. Bahwasanya banyak amalan-amalan dunia kemudian berubah menjadi amalan akhirat karena baiknya niat. Dan sebaliknya banyak amalan-amalan akhirat yang berubah menjadi amalan dunia karena jeleknya niat. Makanya itu yang utama kalau saya bilang. Niat. Niat ya. Tadi Ya. pertama yang udah disampaikan Ya. strateginya tadi, Merayu. doa ya. Ya. Konteksnya terus yang kedua niat. Niat. Next, Oke. Ustaz. Nextnya itu sederhana kalau saya bilang. Ini tergabung semuanya ya, tapi memakai satu hadis. Gitu. Ya. Sohih. Sahih. Ya. Ini hadisnya terkenal. Nah, Ya. hadis sendiri pun kita masih Ya. mengalami dilema kan, Ustaz? Pasti kenal lah. Oke. Kan idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min salatin. Ketika anak Adam mati, ya atau kalau ada yang bilang idza mata al insan, ketika manusia itu mati, semuanya putus kecuali di 3 perkara. Nah, ini yang kita cari. Oke. Shadaqatun jariyah, au ilmu yuntafa'u Ilmu bih, yang bermanfaat, au waladun soleh Anak yad'u itu lah. anak yang soleh. Nah. Betul. Ini aja yang kita cari sebenarnya. Ya. Sekarang begini, misalnya kita bangun masjid gitu misalnya Oke. gitu ya, bangun masjid. Oke. Terus habis itu sedekah itu akan tetap berjalan kan selagi masjid itu dipakai dan lain sebagainya walaupun kita sudah Tidak di dunia lagi. Nah, Oke. itu yang kita cari sebenarnya. Jadi amalan-amalan yang masih mengali atau berkali-kali walaupun kita sudah nggak ada. Kita udah nggak bisa nih Paham, berbuat amal, tapi amal itu masih mengalir. Paham. Nah, yang kedua ya, ilmu yang bermanfaat. Ini sebenarnya yang lagi saya cari, ilmu bermanfaat. Dan makanya dikatakan kalau menurut saya ya, profesi yang paling menyenangkan dan mengasyikkan itu adalah guru. Guru, benar. Ya. Nah, saya seringkali yang selalu terngiang-ngiang di saya itu ajaran kiai saya itu mayu'alim alamallahu malam ya'lam. Barang siapa yang mengajar, maka Allah akan mengajarinya apa yang belum ia ketahui. Kalau dari hadisnya itu man amila bima alima warathallahu ilma malam ya'lam. Sebenarnya sama ya. Konteksnya kurang lebih sama. Jadi kalau kita mau ngajar, itu Allah akan ngasih kita ilmu sebenarnya. Makanya misalnya ada guru-guru baru lulus gitu ya kan, mau coba ngajar, itu pasti biasanya pertamanya bingung.
Kayak, saya mau ngapain sih nih? Gitu. Betul. Atau kadang-kadang misalnya ada yang nanya nanti takutnya atau apa, nggak bisa, grogi. Tapi ternyata setelah ngajar, ngalir begitu aja tuh. Gitu. Karena apa? Ya karena hadis itu tadi udah ngomong gitu. Ketika kita mengajar, Allah tuh kita nggak tahu dari mana datangnya tiba-tiba ngobrol aja. Berarti masuklah ilham di situ ya? Betul. Tuh, itu. Nah, yang terakhir itu adalah awaladun soleh yad'ulah. Ya. Doa anak yang soleh. Nah, kenapa saya bilang ini penting juga? Anak itu adalah investasi dunia dan akhirat. Ya. Kenapa anak bisa menjadi investasi dunia dan akhirat? Kalau di dunia, jelas ketika dia berhasil, dia sukses, dia dapat mengangkat derajat orang tuanya. Ya. Begitu pula di akhirat sebenarnya. Kalau kita ngomong surat At-Tur 21, ya, dijelaskan bahwa nanti bukan hanya anak saja yang mengangkat derajat, tapi anak dan cucu, kalau menurut tafsir Jalalaini itu anak dan cucu saling mengangkat derajat. Ya. Tapi kalau kita ngelihat riwayat lagi, ya, diriwayatkan bahwasanya ada seorang anak yang mau masuk surga, tapi ketika di pintu surga itu dia celingukan, dia nggak mau masuk surga. Kenapa? Karena dia tidak melihat orang tuanya. Jadi dia nanya, ya Allah, sesungguhnya saya tidak akan masuk surga sebelum orang tua saya ikut bersama saya. Nah, inilah yang menjadi pemahaman saya bahwa ketika kita selamat saja satu turunan kita setidaknya, gitu ya, itu akan narik ke atasnya semua. Selagi semuanya beriman, ya, tidak mengurangi amal atau kebaikannya sedikit pun daripadanya. Nah, terkait tadi yang doa anak yang soleh itu sebenarnya kan ya ada dua temuan yang kita bisa persoalkan di situ. Pertama itu bagi orang tua yang memang memiliki anak itu oke lah. Ketika didoakan oleh anaknya itu akan langsung mengalir pahalanya. Permasalahannya tuh Ustaz, ketika memang anak itu tidak berdoa untuk kebaikan orang tuanya yang sudah meninggal, sama yang tidak mempunyai anak. Nah, gimana persoalan itu kita? Kalau saya sederhana, nggak usah dipikirin berkelanjutan. Gitu ya. Kenapa? Kan tadi 3. 2 saja berarti kita bisa dapat dong. Ilmu dan sedekah tadi ya, betul. Ilmu ini tapi nggak komplit jadinya nih. Memang tidak komplit, tapi bahasanya ilmu ini akan mengalir terus. Makanya disitulah fungsi bahasa bahwa setiap ilmu itu harus ada gurunya. Ya. Kalau kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu bahwasanya yang sering dijadikan makalah Arab, malam yakun syekh fasyaihu syaiton. Barang siapa yang nggak punya guru, maka gurunya adalah setan. Kalau gurunya Google, Ustaz. Nah, pertanyaannya sederhana, gurunya Google boleh-boleh saja untuk pengetahuan yang umum. Tapi kalau pengetahuan yang sudah agak spesifik dan butuh kajian, itu harus bersanad. Harus ada sanad. Kenapa harus ada sanadnya? Ya sederhana, sama. Posisinya kan tadi, misalnya kita nggak punya keturunan lah, gitu kan. Nanti yang mau narik kita siapa, gitu. Ya kalau nggak ada yang narik kita gandolan lah istilahnya. Bonceng. Boncengnya siapa? Sama guru. Betul. Karena itu ilmu yang bersanad. Jadi ada tingkatannya, gitu kan? Misalnya belajar Al-Qur'an. Bang Ramon belajar Al-Qur'an sama siapa? Pasti sama guru. Sama guru. Gurunya belajar sama siapa? Gurunya lagi. Gurunya ketemu nggak sanadnya sampai Rasulullah? Pasti. Nah, kalau ketemu sama sanadnya Rasulullah, gampang. Saya rombongannya Rasulullah. Iya. Kan enak. Iya. Kita masuk gerbongnya Rasulullah. Kita masuk gerbongnya Rasulullah. Walaupun udah mendesak-mendesak itu, gitu. tapi gantungan gitu ya, Ustaz ya. Itu trik sebenarnya. Benar. Itu yang kita cari. Nah, ternyata memang istilah daripada cheat codes dan walkthrough itu ya nyambung juga ya terhadap kehidupan kita. Betul. Nah, terakhir nih Ustaz, kira-kira apa yang ingin Ustaz pesankan daripada tadi strategi ya? Strategi. Nah, pada akhirnya endingnya itu kan kita akan mendapatkan wins atau kemenangan. Apa yang ingin Ustaz sampaikan kepada Tribuners? Biar proses daripada permainan ini, yang notabene memang dunia itu adalah panggung sandiwara, walaupun tidak boleh juga disandiwarakan ya, seperti itu Ustaz. Betul. Apa yang ingin Ustaz sampaikan? Silakan. Balik lagi, saya ingin menyampaikan satu hal saja. Yang paling utama tadi adalah niatnya. Karena banyak amalan-amalan dunia yang berubah menjadi amalan akhirat itu hanya karena niatnya saja. Dan banyak juga amalan dunia yang berubah menjadi amalan akhirat yang berubah menjadi amalan dunia hanya karena jeleknya niat. Contohnya apa? Misalnya, kalau yang pertama kita ngomong kerja. Bang Ramon kerja untuk dunia atau bukan sih?
Dunia kan, ngejar uang dan lain sebagainya gitu kan, untuk mencukupi kehidupan. Tapi dirubah niatnya untuk mencukupi karena kewajibannya terhadap keluarga, satu. Ya. Yang kedua, nanti kalau ada lebih kita bisa tabung untuk berangkat haji dan lain sebagainya. Berarti kan niatnya sudah niat haji itu sebenarnya. Ya kan? Tapi kerja yang itu sudah tercatat. Betul, dan itu amalan dunia. Kita kerja untuk amalan dunia, tapi berubah menjadi amalan akhirat karena niatnya kita udah tujuannya ke akhirat. Betul. Gitu. Nah, sebaliknya, banyak juga amalan-amalan akhirat yang kemudian berubah menjadi amalan dunia karena jeleknya niat. Contoh, kita mendekati tahun politik. Politik identitas atau politik sumbangan kalau saya bilang, ya. Pencitraan, politik pencitraan. Orang bagi-bagi sembako, bagi-bagi amal lah ya, katakan sodakoh dan lain sebagainya. Tapi di situ ada embel-embelnya biar dia dikenal dan lain sebagainya. Ya mohon maaf. Saya bilang mohon maaf. Itulah ini yang tadi dunia saja dapat. Betul. Harusnya dia bisa ngejar akhiratnya di situ, dapatnya dunia saja. Karena apa? Dia ngejar biar dia semakin dikenal dan orang milih dia. Tapi kan memang niatnya kan baik itu sih. Niatnya baik memang. Tapi tujuan niat akhirnya apa? Ya itu mungkin yang menerjemahkan mungkin orang yang tidak mendapatkan kebaikan itu kali. Kembali lagi, kan saya bilang tergantung niatnya sih yang punya. Pemberi. Saya kan nggak tahu niatnya pemberinya itu apa. Betul. Apakah memang benar untuk itu ataukah Iya. bukan? Betul, Ya, betul. sederhana saja. Hidup itu gampang, tapi bukan untuk digampangin, gitu kan? Islam itu mudah dan menyenangkan. Ya, kalau kita menyampaikannya dengan cara lembut, insya Allah Islam itu menjadi Islam yang lembut. Tapi kalau kita udah ngomonginnya keras-keras, Islam itu keras-keras jadinya. Ya, siapa yang orang yang mau tertarik dengan agama kita, kalau kita juga menyampaikan dengan cara yang Militan ya. Betul. gitu loh. Karena bahkan Nabi Musa dan Nabi Harun sendiri ketika disuruh berbicara dengan Firaun itu dikatakan dengan kata-kata yang apa? Lemah lembut. Emang orang yang ada di sekitar kita nih, atau mungkin pemimpin kita atau siapapun itu, memang lebih jelek daripada Firaun sampai kita harus berkata-kata kasar. Kan enggak gitu. Menurut saya enggak ada lah levelnya yang sampai kayak Firaun itu. Dan ketika itu tidak benar menjadi fitnah. Nah, betul gitu. Baik. Ada lagi Ustaz? Saya kira itulah Ya, dan memang ini tema kali ini singkat, padat, dan memang endingnya yang perlu dipertegas di sini adalah pada akhirnya semua itu dunia dan kita akan kembali ke akhirat dengan strategi yang sudah disampaikan oleh Ustadz tadi adalah dengan doa dengan cara merayu tadi, terus juga niat, dengan innamal a'malu binniyat, tergantung niat kita. Betul. Terus juga yang ketiga tadi, dan kejar tiga hal tadi ya, doa anak yang sedekah soleh, jariah, sedekah yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah yang jariah. Oke, baik Tribuners, itu tadi perbincangan kita dengan Ustadz Ahmad Fauzi Mukhtar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita dalam hal melaksanakan kehidupan kita sehari-harinya. Terima kasih Ustadz Fauzi, terima kasih seluruh pemirsa Tribuners yang terus setia menyaksikan program Mutiara Islam Jumat pagi ini. Tetap ikuti terus program ini setiap hari pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan silakan share, follow, dan juga like seluruh akun sosial media Tribun Medan, baik di Instagram, YouTube, dan juga Facebook Tribun Medan. Terima kasih. Kami seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.